Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa ketemu lagi di mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Insya Allah hari ini materi kita adalah tentang perkembangan fisik masa remaja. Baik, langsung saja. Remaja merupakan masa perkembangan setelah masa kanak-kanak dan menuju masa dewasa, yang meliputi perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial, moral, dan kesadaran beragama. Mungkin secara praktisnya kalian pasti semua udah tahu ya yang namanya remaja itu seperti apa. Bahkan kalian sendiri sekarang pun di umur yang mungkin ada yang umurnya 19 tahun, 20 tahun, nah itu masih termasuk remaja sebenarnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat umur-umur remaja tuh berapa aja sih. Yang pertama ini tahapannya tuh ada remaja awal. Remaja awal ini usia 12-15 tahun. Ini sih sekitar 1 SMP sampai kelas 3 SMP ya. Terus ada juga remaja pertengahan, ini 15-18 tahun. Ini tuh usia SMA ya, kalau secara pedagogik. Terus yang terakhir ada remaja akhir, yaitu 18-21 tahun. Nah, ini biasanya umur lulus SMA sampai tahun terakhir kuliah. Oke ya. Nah, selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan. Jadi selama uh, mata kuliah psikologi perkembangan peserta didik ini, kita nggak akan jauh-jauh dengan membicarakan pertumbuhan dan perkembangan ya. Nah, di masa remaja ini, pertumbuhannya itu diantaranya adalah perubahan yang bisa diukur, dilihat, atau diraba. Ya, biasanya menyangkut fisik atau bentuk dan ukuran. Misalnya pertumbuhan tinggi badan, terus kalau laki-laki ada mulai tumbuh kumis, atau dari wanita misalnya ukuran di beberapa tempat lebih makin membesar misalnya seperti itu. Terus itu dari pertumbuhan, tapi kalau perkembangan itu ada rangkaian perubahan fisik dan mental. Kalau tadi pertumbuhan lebih ke fisik, kalau perkembangan itu lebih ke mental ya. Bersifat perasaan, minat, dan perhatian termasuk perkembangan nilai-nilai. Nah, di sini ada perasaan ya, udah pasti ya. Terutama kalau perempuan, misalnya lagi ada masa-masa menstruasi ya, setiap bulannya. Nah, itu biasanya ada perubahan-perubahan perasaan atau mood yang berubah-ubah atau naik turun gitu ya. Ada perkembangan minat, misalnya dia udah mulai tahu kira-kira nanti mau jadi apa cita-citanya, udah mulai mencari jati diri dan sebagainya. Gitu. Terus ada perasaan ke lawan jenis ya, biasanya ini yang paling umum dan udah mulai dari remaja awal biasanya. Lanjut ke ciri perkembangan remaja ini menurut Harlock ya, kalian sambil dilihat-lihat juga di daftar referensi buku yang udah saya kasih waktu itu. Di buku Harlock ini kita banyak banget ngambil materi ya, terutama untuk perkembangan peserta didik, karena memang dia cukup lengkap walaupun memang sudah tahun lama, tapi masih bisa digunakan sampai sekarang. Nah, ini menurut Harlock, masa remaja itu yang pertama sebagai periode yang penting. Ya, sebenarnya semua periode penting, tapi memang masa remaja ini cukup krusial gitu pada masanya. Nah, yang kedua ini sebagai periode peralihan. Yang ketiga ada periode perubahan. Yang keempat ada usia bermasalah ya. Biasanya di masa remaja ini pasti banyak masalah-masalah yang muncul yang waktu masa kanak-kanak tuh nggak ada
gitu. Karena makin bertambah umur biasanya makin bertambah juga masalahnya. Terus sebagai masa mencari identitas ya, karena tadi dia udah punya minat, mungkin ada yang punya bakat tertentu juga, jadi udah mulai mencari identitas dirinya. Terus sebagai usia yang menimbulkan ketakutan gitu, jadi saat dia mencari identitas ini nggak mungkin semuanya berjalan mulus, pasti ada satu dua hal rintangan gitu, akhirnya menimbulkan ketakutan. Terus sebagai masa yang tidak realistik, jadi dia misalnya punya mimpi, mimpinya tuh bisa macem-macem walaupun eh, kata orang mungkin nggak realistis, tapi dia tetap mau menjalankan itu. Gitu ya, biasanya banyak yang nekat gitu ya istilahnya. Terus sebagai ambang masa dewasa, dan memang masa remaja ini pengantar menuju ke masa dewasa ya. Terus ada juga selanjutnya tugas perkembangan remaja ya. Di masa kanak awal aja udah punya tugas perkembangan, apalagi di masa remaja ya. Di antara tugas perkembangannya adalah yang pertama mampu menerima keadaan fisiknya. Nah, jadi dia udah harusnya dia sudah mampu menerima keadaan fisiknya. Mungkin kalau waktu SD atau masa kanak awal misalnya dia suka bertanya, kok saya fisiknya seperti ini sih, misalnya kok saya misalnya hidungnya kok anjol, atau saya sipit misalnya. Nah tapi kalau di masa remaja dia udah lebih percaya diri harusnya gitu ya, udah bisa menerima keadaan fisiknya dia sendiri. Terus yang kedua, kita perkembangannya mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa. Jadi di umur remaja ini harusnya dia udah punya bekal pengetahuan seks. Seks di sini maksudnya bukan perbuatan yang negatif itu ya, tapi lebih ke dia menyadari tugasnya sebagai perempuan. Misalnya dia seorang perempuan, tugas hak dan kewajibannya seperti apa, dan kalau yang laki-laki punya udah tahu kewajibannya seperti apa gitu, punya perannya masing-masing gitu. Misalnya kalau perempuan di rumah karena dia tahu sebagai perempuan gitu kan, misalnya ikut membantu ibunya di dapur misalnya. Sebenarnya kalau untuk membantu di dapur bukan cuma tugas perempuan aja ya. Selanjutnya mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis. Jadi dia di masa remaja ini udah bisa uh, udah lebih fleksibel ya bergaulnya, nggak hanya memilih teman yang sebayanya yang misalnya sesama jenis aja gitu. Jadi dia udah bisa bekerja sama. Selanjutnya tugas perkembangannya adalah mencapai kemandirian emosional juga ekonomi. Jadi dia di usia remaja ini harusnya dia udah bisa mengelola emosinya, dia juga udah bisa mengelola finansialnya gitu. Jadi dia udah tahu kapan harus menabung untuk bisa membeli sesuatu misalnya. Selanjutnya mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Jadi dia udah tahu misalnya di sekolah nih, sekolah itu bukan hanya cuma pelajaran yang per subjek mata pelajaran itu aja gitu, tapi juga bagaimana dia di sekolah itu bisa belajar bersikap untuk digunakan bersikap dalam masyarakat juga. Selanjutnya ada memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. Mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. Mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan. Dan yang terakhir, memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga. Ya, mungkin tugasnya agak sudah cukup jauh ya, tapi sebenarnya ini prosesnya tuh cukup lama gitu. Itu mulai dari umur 15 tahun sampai nanti usia dia menikah atau berkeluarga gitu. Jadi
prosesnya ini juga step by step, jadi nggak langsung misal dia remaja langsung mikir nanti kalau menikah gimana, punya keluarga gimana gitu, tapi itu akan sendirinya akan dipelajarin gitu. Karena memang untuk memasuki dunia pernikahan atau dunia eh, perkawinan itu sebenarnya kalau ditanya siap nggak siap, mungkin semuanya nggak ada yang benar-benar siap gitu, tapi kalau udah dijalanin itu insya Allah bisa. Tuh ya, lanjut ke perubahan fisik selama masa remaja. Sini ada perubahan eksternal dan juga perubahan internal. Ya, kalau perubahan eksternal itu yang bisa dilihat secara fisik ini memang gambarnya agak vulgar ya, tapi ini adalah pelajaran gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa kalian terima sebagai pelajaran gitu ya. Sini ada contoh-contohnya, ada kayak jerawat ya, itu udah pasti. Walaupun misalnya ada beberapa orang yang kayaknya nggak pernah jerawatan atau disebutnya mukanya itu muka badak, nggak denger kan? Dan dia nggak punya jerawat, kayak nggak punya jerawat seumur hidupnya, padahal sebenarnya eh, itu kan hormonal kan, dan hormonal orang-orang itu pasti beda-beda. Setiap remaja juga pasti hormonalnya tuh siklusnya beda-beda. Kayak kalau misalnya yang laki-laki ada suaranya yang besar, terus ada dadanya bidan, ada perubahan di misalnya alat kelaminnya gitu ya, ini secara fisik. Terus di perempuan juga ada menstruasi, kalau di laki-laki ada ejakulasi. Ini saya nggak akan memperjelas secara biologisnya ya, ini secara umum aja gitu. Ini namanya perubahan eksternal. Nah, kalau perubahan internalnya, ini misalnya ada di sistem pencernaan. Jadi perut menjadi lebih panjang dan tidak lagi berbentuk pipa. Usus bertambah panjang dan bertambah besar. Ini juga penjelasan lebih ke secara biologis ya. Sistem peredaran darah, misalnya jantung tumbuh pesat setelah menaik remaja pada usia 17 atau 18 tahun. Beratnya 12 kali lipat berat waktu lahir, meningkat dan mencapai tingkat kematangan bila mana jantung sudah matang. Terus ada sistem pernapasan, kapasitas paru-paru anak perempuan hampir matang pada usia 17 tahun. Nah, begitu juga dengan laki-laki. Lanjut ke ada sistem endokrin ya, kegiatan gonad yang meningkat pada masa puber menyebabkan ketidakseimbangan sementara dari seluruh sistem endokrin pada masa awal puber. Kelenjar-kelenjar seks berkembang pesat dan berfungsi meskipun belum mencapai ukuran matang sampai akhir masa remaja atau awal masa dewasa. Jaringan tubuh, perkembangan kerangka berhenti rata-rata pada usia 18 tahun. Jaringan selain tulang terus berkembang sampai tulang mencapai ukuran matang, khususnya bagi perkembangan jaringan otot. Ya, terus di sini juga ada misalnya laki-laki ada yang namanya mimpi basah gitu ya. Kalau di perempuan itu ada yang namanya menstruasi ya. Jadi si sel telurnya ini kalau lagi menstruasi itu dia mengeluarkan darah-darah, jadi jatuhnya darah-darah kotor gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya dia hamil, menstruasinya ini udah otomatis berhenti gitu, karena nanti darah-darah ini akan diakumulasi, akan keluar pas melahirkan gitu ya. Itu salah satu maksudnya ciri-ciri fisik dari masa remaja. Untuk materi ini cukup sekian. Jika ada yang mau kalian tanyakan atau kalian konfirmasi, dipersilahkan. Kita sama-sama belajar di sini. Kalau misalnya ada yang nggak setuju dengan statement saya, misalnya boleh diutarakan. Terima kasih sudah mengikuti kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.